Sanggar Cundamani menyelenggarakan Cundamani Festival yang keempat di Museum Puri Lukisan Ubud pada Sabtu 23 Juli hingga Minggu 24 Juli 2022. Berbeda dengan festival sebelumnya, kali ini selain pelaksanaannya memilih tempat di luar Pondok Sanggar Cundamani, penampil tidak hanya remaja dan dewasa, namun juga lebih memberi kesempatan kepada anak-anak untuk tampil menunjukkan hasil latihannya. Selain memberi kesempatan untuk anak didik, festival ini juga bertujuan sebagai ajang penggalangan dana, di mana hasil dari penjualan tiket masuk serta makanan akan digunakan untuk berbagai kegiatan Sanggar Cundamani. Festival ini dibuka pada pukul 18.00 hingga 21.00 waktu Indonesia bagian tengah. Terlihat antusias pengunjung yang datang dari berbagai rentang usia, baik warga negara asing hingga domestik. Cundamani mengadakan Festival Cundamani di Museum Puri Lukisan Ubud, yaitu sebuah kegiatan yang mempunyai tujuan untuk memberi kesempatan kepada anak-anak didik dari yang kelas pemula sampai yang profesional, yang senior. Itu salah satu tujuan, dan tujuan kedua tentunya mencari dana untuk kegiatan sehari-hari Cundamani. Yang saat ini Festival Cundamani sebenarnya sudah yang keempat. Yang pertama, kedua, dan ketiga biasanya kami lakukan di Pondok Cundamani, di rumah saya sendiri, yang mana di sana lebih sempit tujuannya. Biasanya yang pentas adalah remaja dan dewasa. Tapi di sini kita kembangkan untuk anak-anak pentas supaya ada kesempatan pentas yang profesional, dan juga untuk mendorong, menggugah mereka anak-anak pemula, remaja itu untuk lebih serius belajar, dan juga challenge, tantangan bagi guru-guru yang dimana anak-anak pemula baru beberapa bulan sudah bisa pentas dengan tentunya dengan cara guru mencari jalan keluar bagaimana mendidik. Saya kira guru-guru baik tari maupun tabuh sangat bagus dalam membina anak-anak, mendisiplinkan anak-anak, mencarikan solusi-solusi supaya mereka bisa pentas dengan baik. Festival ini menyuguhkan berbagai hal menarik seperti pertunjukan gamelan, tarian, dan juga berbagai jenis makanan. Dalam pelaksanaan festival hari ini, selain kita menjual tiket untuk pertunjukannya sendiri, ada juga pre-show sebelumnya, yaitu hari ini ada Tumpak Kerulut, untuk kita merayakan Tumpak Kerulut dengan mementaskan selonding grupnya Ida Bagus Anom dari Kenran, Tegalalang. Itu memainkan beberapa instrumen telia dan mengiringi tari rejang dalam rangka atur dalam rangka persembahan kepada pura di sini, di museum ini, dan juga gamelan, karena merupakan hari spesial kita buat pre-show. Selain itu juga kami pertunjukan lecture demonstration, yaitu supaya turis-turis asing bisa mengerti apa yang terjadi dalam gamelan. Setelah itu ada juga pertunjukan lain dari anak-anak berupa instrumental tabuh yang simple, yang mudah dimengerti anak-anak, sampai ke pertunjukan yang tingkat kedalamannya tinggi. Ya, salah satu ya Legong Sudarsana, itu hasil rekonstruksi dari Gong Kak Sabo dengan putra beliau, anak Agung Ramos Madi, beliau yang menggali lagi sebenarnya Sudarsana sehingga hidup di Cundamani. Nah, di lain pihak kita juga tadi memainkan Legong Pawisik, karya saya sendiri dengan almarhum Bapak Nyoman Sirita, yaitu merupakan maskot dari Cundamani, mempunyai cerita tersendiri dalam Pawisik itu, yaitu mengisahkan asalnya adalah sebuah mimpi dari seorang tukang Banten
dipengungsikan yang sudah tua, mimpi didatangi oleh 2 orang bidadari mau belajar menari dan beliau sarankan untuk belajar kesudomani. Nah, lalu saya garap itu sebagai harapan dari Poisik yang kita percaya bahwa beliau ada di Sudomani sebagai pemberi restu, pemberi taksu, dan waktu kita bawa itu tur ke Amerika, kalau tidak salah 2010, memang di sana keempat penarinya trench, itu takson sebelum menari dan sesudah menari ya. Jadi ada kata di sana dari penari yang trench supaya tari ini dijaga dengan baik dan jangan dipakai asal-asalan. Nah itu dari Poisik. Itu ada juga tari kebiar duduk, itu juga untuk melestarikan tari kebiar duduk gaya pelihatan, di mana waktu kita belajar hampir banyak orang tidak tahu bahwa karena penarinya yaitu anak agung Gede Bagus Mahendra dari Puri Kelahiran Priatan. Beliau memang sudah jarang menari dan kita pernah datang kepada beliau untuk menarikan sebelum kita punya penari. Waktu itu tabuhnya diajar oleh Bapak almarhum Iwayan Gandro. So beliau berkenan menari dan tentu kita senang sekali, dan setelah itu saya mohon beliau agar diajarkan kepada generasi penerus sebab kita takut kehilangan tari itu. Nah akhirnya sekarang sudah mulai banyak yang pelajari gaya Gede Bagus ya pelihatan, gaya pelihatan sudah. Bahkan pernah dipakai untuk materi festival oleh grup dari Igong Gebiar dari Sukawati ya. Itu dan lainnya ada juga karya ya bilang modern seperti Dajan, yaitu percussion itu tadi. Nah selebihnya dari anak-anak ya tabuh anak-anak itu banyak ya. Kalau nggak salah tadi kalau penabur remajanya tabuh Sudomani juga, yaitu ya sebagai ikon Sudomani yang menceritakan Sudomani digarap dalam gamelan Semarang yang menggunakan modulasi, menggunakan pesinian penyanyi dan ada unsur cek di sana. Hari kedua materinya juga beda ya, beda kami punya. Sebetulnya dari segi materi memang kami banyak sekali punya materi, cuma sekarang kontrolnya yaitu supaya anak-anak juga bisa pentas, sebab kita tidak ingin egoistis sebagai seniman dewasa untuk mengambil semuanya, tapi kita mendukung anak-anak itu supaya ada kesempatan, betul-betul kesempatan baik bagi mereka untuk tampil. Selain pertunjukan juga kami adakan penggalangan dana lewat penjualan makanan misalnya, itu ya ada kerjasama dengan orang tua anak-anak yang mampu membuat jajan atau teh atau kopi, ya kita ajak kerjasama untuk penggalangan dana berupa penjualan makanan. Sekitar 200 anggota sanggar yang terdiri dari anak-anak, remaja hingga dewasa tampil sebagai penabuh maupun penari. Yang terlibat ya mungkin ada 200 orang, itu baru anak-anak dan penabuh dan penari aja. Nah, kalau termasuk orang tuanya, di mana banyak yang mendapat tugas juga membantu dalam hal ini, merias, konsumsi, tiket, dan penyapa tamu dan lain sebagainya, itu yang mungkin ada 300 orang yang terlibat. Dan orang tuanya juga saya berterima kasih banyak kepada orang tua anak-anak karena sangat mensupport anak-anaknya dan membantu sekali Sanggar Sudomani untuk selain menjaga anaknya sendiri, yaitu membantu dalam hal lain seperti yang saya bilang tadi, konsumsi misalnya, ya menjaga anak-anak supaya tidak lari kemana-mana. Itu sangat terima kasih saya pada orang tua yang telah membantu dan juga percaya kepada Sanggar Seni Sudomani untuk mendidik anak-anaknya. Dewa Putu Brata mengatakan Museum Puri Lukisan Ubud dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan karena tempat yang masih sangat alami.
Pengunjung dapat menyaksikan pertunjukan seni sambil duduk langsung di rumput. Selain itu, pihak Museum Puri Lukisan Ubud juga sangat mendukung kegiatan ini, yang juga turut meningkatkan minat banyak orang untuk datang ke museum. Saya pilih tempat ini pertama karena alami, ya stage-nya saya pilih yang alami, penonton duduk di rumput seperti itu, kecuali undangan VIP-nya seperti Ubud, Bapak Camat dan staf-staf lainnya, Bani Sadat dan Banjar itu kita punya tempat VIP. Tapi untuk pentasnya kita memang membuatnya natural. Itu pertama, itu alasan pertama. Dan Puri Lukis Ubud sangat mendukung ya Ida Cokordo Putra Sukwati dan putra beliau Cokordo Agung sangat mendukung dan mensupport apa yang ada di sini di museum. Kita dipersilahkan menggunakan dengan syarat yang menjaganya. Itu juga terima kasih banyak kepada pihak Puri Lukisan Ubud, Museum Puri Lukisan Ubud. Dan selain itu saya sendiri kami sebagai pengurus punya tujuan di sini, terutama state manajernya yaitu Judi Mutoma, mertua saya sendiri, beliau yang mengorganisir ini secara generalnya di puncaknya, punya tujuan adalah untuk mendatangkan banyak orang ke museum. Nah, banyak anak-anak termasuk saya sendiri jarang ke museum. Saya mungkin terakhir ke museum betul-betul melihat museum ini mungkin waktu saya SD, itu karena program sekolah berjalan dari Pengosekan sampai di sini. Tentu menyenangkan saat itu. Nah, saat dewasa kecuali ada undangan baru saya datang. Nah, itu kan artinya saya melihat masyarakat tidak tahu apa sebenarnya museum. Nah, lewat kegiatan ini sebelumnya kami punya kegiatan Family Day di sini. Itu pertama anak-anak datang ke sini, ada sedikit lomba melukis di depan, lukisannya, bahkan ada lukisan kakeknya di sini, dia tidak tahu itu misalnya. Jadi anak-anak itu, oh ini lukisan saya kenal kakek saya. Nah, itu salah satu tujuan. Juga hari ini juga sama, kita pilih museum ini supaya orang tua dan anak-anak itu bisa berkunjung sedikit melihat apa isi museum ini. Karena banyak di sini lukisan-lukisan yang luar biasa, karya-karya leluhur yang luar biasa nilainya. Nah, itu salah satu. Dan saya juga pribadi salah satu tokoh pelukis dari Pengosekan, Gusti Ketut Kobot. Itu adalah tokoh pelukis sangat penting akan berdirinya museum ini. Itu juga saya ingin menghubungkan mengingat beliau sebagai tokoh seniman besar di Pengosekan. Dewa Brata berharap kedepannya Sanggar Cundamani dapat melaksanakan berbagai kegiatan dengan lebih baik lagi, serta meminta dukungan dan doa masyarakat untuk mengembangkan Sanggar Cundamani agar dapat melestarikan seni dan budaya Bali dengan sungguh-sungguh. Tentunya untuk kedepannya kami akan berpikir lebih lanjut, membuat program lebih lanjut untuk lebih profesional, untuk lebih bisa merangkumi yang lebih luas untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya positif, baik untuk anak-anak, orang tua anak-anak dan kami sendiri. Nah, itu saya sendiri mengharapkan atau memiliki komitmen akan melanjutkan festival ini, mungkin dalam bentuk apa atau tempatnya mungkin berkembang di sini atau di mana, nanti kita evaluasi segalanya, terutama biaya, sebab jujur saja yang dulu saya laksanakan di pondok saya, di rumah saya, tentu biaya lebih sedikit, dan di sini tentu mengeluarkan biaya yang lebih banyak. Dan tentunya bagi penonton atau pemirsa atau yang mendengar festival ini, saya mohon supportnya, doanya, apapun itu untuk mengembangkan Sudomani, karena kita bergerak banyak di bidang pendidikan anak-anak, yaitu untuk dengan tujuan melestarikan seni budaya Bali dengan sungguh-sungguh.
Yuk subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.